Cuma 1,2 juta udah dapat storage 256 GB. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Yang gue pegang ini Itel A90 harganya cuma 900 ribuan, karena ini yang storage-nya 64 GB. Nah, kalau yang satu ini baru nih, yang storage-nya 256 GB harganya cuma 1,2 jutaan. Atau lo bisa cek ya, link di deskripsi video buat beli HP ini harganya berapa sekarang. Mau beli yang harga 900 ribuan, atau yang 1 jutaan, atau yang 1,2 juta, bedanya cuma di storage doang. Isinya sama-sama dapat charger 10 watt doang, dan sama-sama dapat casing kayak gini. Itel A90 ini desainnya udah kayak iPhone banget ya. Jadi desainnya tuh kelihatan keren, kelihatan oke banget dengan body cover belakang ini dari bahan plastik. Dengan finishing doff, jadinya tuh cukup berasa mewah di tangan. Dielus-elus tuh berasa halus. Dan untuk cover belakangnya sendiri ini tuh berasa agak tipis ya, sesuai lah sama harga. Tapi nggak berasa kopong karena untuk bagian cover dan bagian baterai itu dibikin ngepres, nggak ada rongga gitu. Nah, kalau untuk frame bodinya sendiri masih pakai bahan polikarbonat. Dibuat dengan desain datar, jadi bikin bodi HP itu terkesan kotak. Tapi untuk tepian framenya ini dibikin agak membulat ya, nggak dibikin kaku banget. Jadi pada saat kita genggam kayak gini tuh nggak berasa tajam sudut-sudut HP-nya. Ya secara desain sih ini udah kece keren ya untuk kelas harga di bawah 1,2 juta. Ya cuman kalau ngelihat layarnya ini sesuai harga sih. Karena layarnya masih pakai desain layar zaman dulu ya. Masih water drop dan bezel layarnya bawahnya masih lebar banget. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak terlalu diperhatiin juga pada saat kita lihat layar. Nggak ganggu juga pada saat penggunaan harian maupun pada saat lagi main game. Yang penting sih kualitas layarnya udah cukup banget. Untuk kelas harga 1 juta tipis, layar SD Plus-nya ini tuh udah 90 Hz refresh rate-nya. Yang bikin HP ini tuh berasa smooth banget, lancar banget kalau di scroll-scroll pada saat kita lagi mantau sosial media atau lagi mantengin aplikasi belanja online. Ya, cuma seperti biasa layar HP murah ya. Cuma bisa mengenali maksimal 5 sentuhan secara bersamaan aja. Tapi menurut gue bukan masalah sih, karena selama penggunaan HP ini, selama uji coba ya, gue nggak pernah pakai HP ini lebih dari 4 jari. Kalau 1 jari kan pada saat lagi scrolling biasa ya, 2 jari lagi taktik gitu, atau lagi ngetik, atau 4 jari pada saat lagi main game. Nggak lebih dari itu sih. Sayangnya sih, HP ini tuh nggak punya fitur kecerahan layar otomatis. Jadi kecerahan layarnya harus kita atur sendiri, nggak bisa ngikutin kondisi pencahayaan di sekitar kita. Karena HP ini nggak punya sensor cahaya. Dan ngomongin sensor, untuk sensor dasar lainnya udah termasuk lengkap ya. Udah punya sensor magnetik untuk fitur kompas, punya juga sensor giroskop ya, walaupun giroskopnya masih virtual ya. Sensor sidik jarinya juga udah bisa bekerja dengan cepat dan akurat. Posisinya di samping jadi satu sama tombol power, yang menurut gue tuh berasa natural banget ya. Tinggal tap sekali aja pakai jempol, langsung kunci kebuka. Dan sesuai harga, HP ini belum punya sensor NFC, jadinya lo nggak bisa cek saldo atau isi saldo e-money sendiri. Ya paling cari-cari ATM terdekat kalau pengen cek saldo atau isi saldo. Nah, sementara kalau untuk kualitas suaranya, kalau misalkan lo pakai earphone atau pakai Bluetooth speaker, ini kualitas suaranya udah berasa bagus karena udah dituning by DTS ya, atau Digital Theater System. Tapi kalau lo dengerinnya langsung dari speaker HP ya berasa mono, berasa flat suaranya. Karena HP ini tuh emang cuma punya single speaker aja di sisi bawah HP. Yang kayak gini nih suaranya kalau pakai volume maksimal. Dan seperti yang gue bilang ya, ini yang 4 GB. Yang gue punya ini HP-nya storage-nya 256 GB, harganya cuma 1,2. Kalau yang 4 GB ini harganya 900 ribuan. Lo bisa pilih mau yang mana, karena RAM-nya sama-sama 4 GB aja. Mau pilih yang mana terserah, nggak usah khawatir karena slot kartunya masih triple slot. Lo bisa pakai micro SD hingga 1 TB, tapi tetap bisa pakai dual SIM. Cuma hati-hati ya, kalau lo lagi pengen buka slot kartunya ini, kalau dicolok tuh keras banget. Mesti butuh kekuatan ekstra untuk supaya slot kartunya tuh bisa keluar. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kekencangan juga, ntar tembus sampai sebelahnya. Ya untuk performanya sendiri, seperti yang gue bilang tadi ya, kalau untuk penggunaan harian normal, sosial media, chatting, scrolling aplikasi belanja online, ini udah nyaman banget. Walaupun HP ini pakai chipset tua ya, pakai Unisoc T7100 atau Spectrum SC9863A yang ganti nama aja. Dan disandingkan juga dengan RAM yang berasa cukup pas-pasan, 4 GB RAM. Tapi bisa ditambahin pakai fitur Memory Fusion hingga 8 GB. Untungnya sih dengan kapasitas RAM yang super ketat cuma 4 GB, HP ini tuh pakai sistem operasi yang masih Android Go, bukan yang Android full. Jadinya performanya tuh berasa lancar, berasa lebih ringan. Ya tapi karena pakai Android Go Edition, fitur-fitur asik HP Android Cina banyak yang nggak ada di HP ini. Kayak pakai Android stock gitu. Tapi yang pasti dia punya fitur Dynamic Bar ya, untuk munculin notifikasi di bagian kamera depan.
pada saat kita lagi telepon, face unlock, atau ngecharge yang lucu banget gini kayak iPhone. Kalau untuk software update ya nggak usah ditungguin, nggak usah diharapin. Karena untuk HP di kelas harga segini ya bukan nggak bakalan sih. Jarang banget ada yang ngasih software update, Android update gitu nggak ada. Jarang banget. Ya paling security update, itu pun nggak tahu berapa kali, berapa tahun. Dan kalau HP ini dipakai buat main game ringan ya, kayak misalkan buat main Free Fire nih, ini udah enak banget ya. Kayak yang lo lihat ini gue main dengan settingan grafis standar default apa adanya, nggak diubah-ubah biar aman lancar. Dan ya emang lumayan asik kan, kalau lihat lumayan lancar walaupun kadang-kadang suka ada drop frame tapi masih nggak ngeganggu, masih bisa buyah ini. Sementara kalau dipakai buat main game Mobile Legends, ya HP ini juga masih sanggup, masih cukup enak. Walaupun berasa agak sedikit berat ya, tapi masih bisa dipakai buat push rank. Yang penting settingan grafisnya kayak tadi, nggak usah diubah, pakai settingan grafis standar aja. Sementara untuk daya tahan baterai ya standar aja sih, kapasitas baterainya 5000 mAh, dan kalau dibilang boros ya nggak juga tergantung pemakaian, tapi kalau dibilang awet juga ya nggak awet-awet banget. Waktu gua tes ya dalam penggunaan di dalam ruangan, terus pakai internet terkoneksi jaringan wifi juga, di tes buat scrolling TikTok selama sejam tuh baterainya cuma habis 7% aja, dan waktu dipakai buat main game Mobile Legends selama sejam, baterainya cuma habis sekitar 12% aja. Jadi secara teori ya, kalau lo TikTokers maniak gitu yang seneng banget scrolling TikTok sampai lupa waktu, ini bisa full non-stop lebih dari 14 jam. Ya cuma ngecasnya aja sih yang masih butuh kesabaran. Nggak bisa dibilang cepet ya, karena untuk ngecas selama sejam aja tuh cuma keisi 36%, dan dari 0 sampai 100% tuh masih lebih dari 3 jam. Nah sekarang kita ke sektor kamera ya. Itel A90 ini punya kamera utama 13 megapiksel. Dan satu lagi nih nggak tahu nih kamera fungsinya apa ya. Sementara kalau untuk foto-foto selfie dikasih kamera depan 5 megapiksel. Yang menarik untuk bagian kameranya, HP ini tuh punya fitur yang cuma ada di HP mahal banget ya, HP buah-buahan. Kita bisa zoom in atau zoom out kamera cuma slide-slide tombol powernya kayak gini. Asik juga ya. Dan untuk hasil foto-fotonya seperti yang lo lihat ya, kualitasnya udah cukup bagus sih kalau gue bilang. Untuk kelas harga 1 juta lebih dikit atau kurang dikit, kualitas kamera di harga segini tuh udah termasuk memuaskan. Cuma pastiin aja ya saat lo ambil foto, tangan jangan langsung bergerak karena untuk shutter speednya dia masih agak lambat. Biar hasilnya jernih dan maksimal. Kalau smartphone ini dipakai buat rekaman video, kualitasnya kayak gini. Ini Full HD 30 fps, dipakai buat jalan aja. Nggak pakai stabilisasi sama sekali ya, karena emang nggak ada fitur stabilisasi, jadi berasa agak goyang. Kalau untuk kualitas suaranya sendiri, lo bisa nilai ya, seberapa bagus kualitas dari mic-nya HP ini. Sekarang kita cobain buat kamera depannya ya. Kali ini pakai kamera depan Full HD 30 fps. Dipegang aja kayak gini, pakai buat jalan. Menurut lo stabil nggak? Kalau gue lihat di preview sih nggak terlalu guncang ya, kayak ada stabilisasinya dikit doang gitu kayaknya. Dan untuk dynamic range tuh lihat sendiri. Muka gue gelap, belakang terang banget. Ya kayak gini, wajar ya. HP kelas harga 1 juta kurang 900 ribuan. Intinya sih dengan harga 900 ribuan ya kalau lo belian 4 GB, atau 1 juta lebih dikit kalau yang 128 GB, atau 1,2 juta buat yang 256 GB ini, ya ini menurut gue sih termasuk worth it ya. Walaupun emang untuk kelas harga segitu ada aja kekurangannya, termasuk chipsetnya gitu, chipset lama banget. Tapi ngelihat keunggulan yang lainnya, ini udah termasuk bisa lah jadi pilihan. Kalau menurut lo sendiri gimana? Itel A90 ini menarik nggak? Yang pasti ini jadi HP resmi termurah yang 256 GB di Indonesia saat ini. Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bener-bener cuma beda storage ya. 4 GB, 256 GB. Harganya beda 200 ribuan. Oke, bungkus.